Naruh di F. Alhamdulillah saya belum hatam sih, tapi alhamdulillah udah. Oke. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan karena agenda perbukuan di Indonesia akhirnya selama 2 tahun bisa dilaksanakan secara luring. Alhamdulillah akhirnya kita bisa dipertemukan dalam acara Indonesia International Book Fair. Saya Mutimatun Nadifa dari editor dari penerbit Lentera Hati. Pada saat ini akan mendampingi 2 pembicara, akan membahas tentang urgensi dan signifikansi digitalisasi tafsir Al-Quran. Digitalisasi tafsir Al-Quran yang moderat. Kami mengangkat tema ini dengan alasan bahwa perubahan dunia digital memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan keberagamaan, praktek beragama kita, termasuk diantaranya dunia digital memberikan pengaruh terhadap penafsiran Al-Quran, penafsiran keagamaan. Dalam tafsir keagamaan, termasuk di dalamnya tafsir Al-Quran, ada kecenderungan sebagaimana ada kecenderungan tafsir ekstrim kanan dan kiri, dan yang kemudian kita butuhkan tafsir-tafsir moderat yang perlu kita ketengahkan, seperti Al-Quran dan maknanya karya Profesor Dr. Quraish Shihab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Untuk lebih singkatnya, saya akan memperkenalkan 2 pembicara pada saat ini yang akan membahas secara lebih mendalam tentang tema ini. Di samping saya ada Pak Hamdan Hamedan dan Mas Syafiq Ali. Pak Hamdan Hamedan adalah CEO aplikasi Kedaulatan Santri atau KESAN, dan juga seorang penulis buku bestseller berjudul Doa Harian Pengetuk Pintu Langit. Kemudian ada Mas Syafiq Ali, dikenal sebagai intelektual muda NU dan founder islami.co, sebuah situs keislaman yang diisi anak muda dengan konten-konten keislaman yang moderat. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Pak Hamdan Hamedan terlebih dahulu untuk memberikan materinya tentang urgensi digitalisasi tafsir Al-Quran berbasis apps. Di sini Pak Hamdan sebagai seorang CEO aplikasi Kedaulatan Santri baru-baru ini juga melaunching digitalisasi tafsir Al-Quran dan maknanya karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Nanti beliau akan menyampaikan itu apa saja yang sudah berhasil digitalisasi di aplikasi Kedaulatan Santri dan kenapa beliau memutuskan untuk mendigitalisasi tafsir Al-Quran dan maknanya karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Mungkin itu sebagai pengantar. Selanjutnya saya alihkan ke Pak Hamdan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa taufiqas salihin. Yang terhormat Bapak Syafiq Ali, yang terhormat Ibu Mutim, Bapak dan Ibu di Lentera Hati, senang sekali bisa berjumpa finally, bukan online tapi offline, bertemu tatap muka. Tentu sangat berbeda sekali, hanya Zoom maupun Google Meet saja. Tentunya juga salam hormat kepada seluruh pengunjung dari AIBF Hybrid Edition Book Affair hari ini. Perkenalkan, nama saya Hamdan Hamidan, saya CEO dari aplikasi Kesan. Hari ini saya akan mencoba sharing terkait urgensi digitalisasi tafsir moderat. Sejatinya ada 3 key komponen dalam hal ini. Pertama adalah digitalisasi, kedua adalah tafsir, yang ketiga itu adalah moderasi. Mungkin berkenan untuk ditampilkan slide berikutnya. Nah, pertanyaannya, mengapa sih? Apa sih urgensi digitalisasi tafsir Al-Quran? Pertama, jawaban singkatnya adalah jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini itu sudah mencapai 202 juta jiwa. Dari total 270 juta penduduk Indonesia, 73%-nya sudah terkoneksi dengan internet. Sehingga Indonesia ini sudah semakin menjadi mobile first country. Artinya apa? Setiap pengembang itu selalu berpikir bagaimana produknya itu bisa tampil dalam bentuk mobile, yaitu handphone ya, tampil dengan bentuk mobile yang bisa dinikmati secara nyaman. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua adalah slide berikutnya. Indonesia sendiri ataupun warganya adalah salah satu negara atau warga yang paling khusyuk berinternet. Menurut studi dari Statista sendiri, orang Indonesia itu setiap hari meluangkan waktu 8,5 jam berselancar di internet, menggunakan sosial media, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari secara global, mungkin halaman berikutnya, Indonesia itu urutan nomor 8 terkait penggunaan internet di dunia. Nomor satunya itu Filipina, sekitar 10 juta jam per hari. Tapi kalau kita lihat sebenarnya average di dunia itu hanya sekitar 6 jam 54 menit. Tapi kalau Indonesia itu 8 jam 52 menit. Jadi sekitar 2 jam lebih lebih khusyuk ketimbang negara-negara lain. Namun yang mendominasi penggunaan internet di Indonesia adalah penggunaan YouTube, TikTok, dan WA. Jadi di sini kita lihat, loh, ada apa nih sebenarnya? Jadi penggunaan internet yang begitu masif, sosial media yang masif, tapi masih didominasi oleh situs-situs yang sifatnya mungkin sosial media, ataupun sifatnya mungkin lebih kepada leisure ya, kepada rekreasi. Di sisi lain, warga Indonesia memandang agama sebagai suatu hal yang penting dan relevan. Ini bisa dilihat dari data Pew Research Center, di mana sekitar 90% penduduk Indonesia, ataupun kalau kita lihat tingkat religiositas, Indonesia itu dianggap sebagai top 20 lah negara-negara yang memandang agama itu mempunyai urgensi dan relevansi yang nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada di satu sisi nih Bapak dan Ibu, penetrasi internet yang begitu luar biasa, digitalisasi konten-konten yang begitu masif, dan ketiga adalah faktor di mana religion still and continues to play an important part in the daily activities of Indonesian citizen. Nah, disinilah ada relevansinya menjanjikan konten Islami dalam beragam format seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Syafiq melalui N Online, NU Super App, Islami.co. Di sini adalah relevansinya ketika ada kebutuhan nyata di dunia maya. Tentunya intelektual muda seperti Bapak Syafiq dan lain-lain perlu hadir di ranah tersebut. Jadi perkembangan teknologi dan kebutuhan religi intinya mendorong penyajian konten Islami termasuk Quran sebagai kitab umat Islam dalam ragam format. Dulu awalnya di mushaf ya, dalam bentuk cetak.
Bahkan dulu cetaknya itu dengan tulisan menulis secara manual ya. Di tahun 1920 itu ada perdebatan fikih yang terjadi di Mesir, di mana saat itu ada perusahaan yang datang kemudian ingin mencetak Al-Quran itu dengan printing modern ciptaan Gutenberg. Lalu ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan wah ini nih pakai barang-barangnya kafir nih, ini haram dan lain sebagainya. Namun rupanya akhirnya mereka move forward dan melakukan ubah format Quran yang dicetak melalui printing modern. Nah, tantangan di zaman now adalah Al-Quran juga diharapkan dapat diakses bukan hanya lewat web, begitu juga dan juga lewat app. Jadi bukan hanya mushaf tapi juga lewat web dan app. Lalu apa yang jadi pentingnya ketika kita ubah format ini? Pertama, akurasi. Apakah betul sudah tepat ya? Kan di Indonesia itu ada lembaga pentasfih mushaf ya, LPMQ. Alhamdulillah aplikasi Kesan sudah mendapatkan sertifikasi Qurannya sahih ya. Lalu kedua adalah bagaimana tafsirnya, terjemahannya, apakah akurat atau tidak. Nah, ini yang jadi tantangan. Nah, lalu kata kunci selanjutnya adalah moderasi. Nah, setidaknya saya melihat ada empat kunci dari moderasi tafsir. Pertama adalah ada penjelasan konteks ayat, pemahaman holistik Al-Quran, ketiga pemahaman kapan tafsir diperlukan, dan keempat penyampaian ragam pendapat. Dan ini akan saya jelaskan satu persatu. Next slide please. Oke, penjelasan konteks ayat. Perlu dipahami bahwa Al-Quran tidaklah turun dalam kondisi vakum, tapi ada teks dan ada konteks ya. Dan Al-Quran memang turun secara gradual dan menyikapi dinamika yang ada. Oleh sebab itu dalam Islam itu pentingnya pemahaman terhadap asbabun nuzul. Mengapa suatu ayat itu turun? Jadi bukan hanya pemahaman teks tapi juga ada konteks. Nah, kalau kita lihat banyak kritik terhadap tafsir Al-Quran ini umumnya terjadi karena kesalahpahaman. Misalnya dalam ayat-ayat pedang. Ayat-ayat pedang ini umumnya disebut sebagai sword verses ya, yaitu surat At-Taubah ayat 5 dan 6, di mana ayatnya berbunyi setelah bulan-bulan haram maka perangilah kaum kafir dimanapun berada. Nah, bagi orang yang ataupun institusi yang tidak mempunyai tools asbabun nuzul, maka mereka dengan cepat mengatakan ini adalah justifikasi. Ini yang disebut penafsiran kiri ataupun kanan ya, yaitu ini adalah memang Islam ini adalah agama yang in favor of religious violence, ya kan, menjadi disalah tafsirkan seperti itu. Kemudian di satu sisi bagi orang-orang yang memang mempunyai religious tendencies, termasuk dalam agama Islam sendiri, menggunakan ayat ini untuk menjustifikasi perang, untuk menjustifikasi pembunuhan bahkan terhadap umat Islam sendiri. Nah, inilah yang seperti Ibu Mutim katakan adalah tanpa pemahaman asbabun nuzul maka akan terjadi pemahaman kanan, pemahaman kiri, penafsiran kanan dan penafsiran kiri. Menariknya kalau kita merujuk misalnya dari tafsir Ahkamul Quran karya dari Abu Bakar Ibn Arabi, beliau secara spesifik mengatakan ini adalah konteks ketika terjadi peperangan di mana salah satu kabilah yang sudah bersepakat damai dengan umat Islam kemudian melanggar perjanjian tersebut sehingga diperbolehkan untuk berperang. Jadi ini adalah konsep just war dalam Islam ketika diperbolehkan. Namun di ayat selanjutnya dikatakan tapi kalau mereka mengajak genjatan senjata dan meminta berdamai, maka terimalah perdamaian tersebut. Bahkan ketika ada suaka, ada permohonan suaka dari kaum yang bertikai, umat Islam di ayat ke-6 harus menerima suaka tersebut. Inilah alasan seperti orientalis Patricia Crone yang mempelajari Quran cukup mendalam ya. Beliau bukan seorang muslim. Patricia Crone, Karen Armstrong, tapi mereka mempelajari asbabun nuzul, sehingga mereka sampai kepada kesimpulan ini bukan ayat-ayat perang. Ini adalah ayat-ayat di mana dalam kondisi perang apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Andai saja orang-orang yang menafsirkan, salah tafsirkan itu membaca tafsir Al-Quran dan maknanya, itu di pointer kedua disebutkan oleh Profesor Quraisy Shihab bahwa ini bukan ayat untuk pemaksaan seseorang
untuk masuk Islam. Karena sudah jelas dalam Al-Quran disebut oleh Prof. Quraish Shihab, la ikraha fiddin. There is no compulsion, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu hal yang pertama. Yang kedua, slide berikutnya, pemahaman holistik dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa Al-Quran bukanlah buku yang linear, susunannya lebih kepada photodemiux. Artinya apa? Photodemiux itu artinya susunannya itu dari yang panjang ke pendek, ya. Jadi bukan susunannya itu bukan Al-Alaq yang pertama, kemudian Al-Maidah ayat 3 ya, yang terakhir gitu. Tapi susunannya tidak linear. Oleh sebab itu, kalau orang yang tidak memahami ketidaklinearan ini, terjadi salah tafsir. Nah, ini terjadi kritik dari kaum orientalis yang salah, gagal paham. Padahal mereka seperti Thomas Carlyle begitu memuji Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang paling berpengaruh, paling luar biasa, spektakuler dalam hidupnya selain dari Nabi Muhammad. Tapi Thomas Carlyle ketika membaca Al-Quran tidak dapat memahami. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini mambo jumbo and non-linear, confusing, ya. Nah, ini lagi karena tidak membaca Al-Quran secara utuh, seluruhnya 6.626 ayat. Oleh sebab itu, dalam tradisi keislaman ada namanya tradisi khatam. Jangan baca setengah-setengah, jangan baru satu ayat saja, jangan baca satu surat saja, tapi baca sampai tuntas. Lalu kemudian tadabbur, refleksikan. Yang satu lagi dari holistic approach ini adalah pendekatan hadis. Nah, kita tahu bahwa dulu ya, bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri, ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau sedang mengajarkan hadis. Kemudian ada seorang datang, wahai Imran, janganlah kau bahas hadis. Saya ingin mendengar apa yang disampaikan Quran saja. Jangan bahas hadis terus. Coba apa yang disampaikan Quran. Imran bin Husain ini hafiz Quran, hafal Quran, sahabat Nabi pula. Cuman dibilang seperti itu. Akhirnya Imran mengatakan begini, wahai saudara, kamu tahu sholat asar 4 rakaat itu dari mana? Kamu tahu sholat maghrib itu dibaca keras itu dari mana? Kamulah yang tidak memahami bahwa Al-Quran itu perlu dipahami juga dengan kacamata hadis. Makanya dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, telah ku tinggalkan 2 perkara yang mana apabila engkau berpegang tidak akan tersesat selamanya, Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah hadis, ya. Imam lain saya berikan kutipan, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, wahai Imam, apakah seseorang itu sampai ke derajat faqih bila dia itu sudah hafal Quran dan hafal 100.000 hadis? Nah, kita tahu ya, Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis itu cuma 30.000 hadis. Jadi orang yang nanya ini 100.000 hadis gimana? Kutubus Tis'ah itu cuma 70.000 hadis. Imam Ahmad ditanya, kalau ada orang hafal Quran, hafal 100.000 hadis, apakah orang itu bisa disebut faqih? Ngerti tentang ilmu agama ini? Kata Imam Ahmad, belum. Bagaimana kalau 200.000 hadis? Belum. Bagaimana kalau 300.000 hadis? Belum. Bagaimana 400.000 hadis? Imam Ahmad mengatakan mungkin pada fase ini dia bisa mengklaim ataupun menganggap dirinya cukup paham mengenai agama Islam. Bayangkan, ini ucapan dari seseorang yang konon hafal 1 juta hadis. Imam Malik bin Anas ditanya, bagaimana orang yang mengerti Quran itu? Kapan dia boleh menulis mengenai Quran? Kalau dia sudah hafal Al-Quran, bolak-balik kata Imam Malik. Kalau dia tahu mana yang ayat yang sudah di-abrogated, ya kan? Mana ayat, dari mana ayat ini turun, konteksnya apa, barulah dia boleh menyampaikan tentang Al-Quran. Jadi ini tidak bisa secara sepotong-sepotong ataupun dengan pemahaman yang baru alif bata, kemudian mencoba memahami ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat. Next slide. Yang ketiga, kemudian seorang yang dalam memahami tafsir perlu juga pemahaman terhadap bahasa Arab, tentu pasti ya, karena inna anzalnahu qur'anan arabiyyatan la'allakum ta'qilun, surat Yusuf, ya kan. Dan juga dijelaskan bahwa Quran itu mengandung ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat.
sehingga penafsir perlu bijak menjelaskan atau tidak menjelaskan tentang suatu kasus. Contohnya seperti ini. Imam Malik bin Anas waktu itu sedang duduk dan ada para sahabat beliau. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Malik, jelaskan kepada kami bagaimana Allah itu Ar-Rahman Al-Istawa Al-Arsh," ya. Imam Malik itu sampai keringetan ketika ditanya mengenai ayat tersebut. Lalu dijelaskan dalam Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa Imam Malik mengatakan bertanya mengenai masalah ini, how-nya ini, bagaimana ini adalah problematik. Jadi tidak perlu dijelaskan, hanya perlu diterima tanpa perlu dijelaskan. Karena begitu dijelaskan ini akan memunculkan perdebatan yang tidak akan bermanfaat. Nah, itu salah satunya. Kemudian dalam beberapa aspek itu memang silent is golden. Banyak ulama yang tidak mau menafsirkan ayat-ayat tertentu, termasuk Ibnu Abbas. Karena kenapa? Takutnya dengan penafsirannya kepada orang awam, akhirnya malah problematik. Yang terakhir adalah kapan menafsirkan secara literal dan kapan menafsirkan secara non literal. Ya. Makanya tidak ada para ulama itu yang menafsirkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, ya. Tidak ada yang menafsirkan itu 6 harinya manusia gitu kan. Ini salah satu hal bagaimana para ulama tafsir pun mengetahui kapan untuk menggunakan pendekatan literal, kapan pendekatan non literal. Next slide. Hampir selesai. Nah, dalam terakhir bahwa tidak ada pemilik tafsir absolut kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Allah tidak menciptakan suatu buku menurut kata Imam Syafi'i yang sempurna kecuali Al-Qur'an. Tafsir tak akan mungkin sempurna karena tafsir bukan Al-Qur'an, kata Imam Syafi'i. Jadi sebagai seorang penulis tafsir harus memiliki intellectual honesty, kejujuran intelektual akan adanya ragam pendapat ketika memang ada legitimate differences, ya kan? Seperti halnya bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berbeda pendapat terkait apakah Rasulullah SAW melihat Allah pada saat Mi'raj atau tidak. Dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah, dia telah berdusta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan derajat hasan dari Ikrimah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa your prophet has seen your Lord. Nabimu telah melihat Tuhannya. Inilah perbedaan pendapat dan ini harus disampaikan. Ketika ada perbedaan pendapat, ini haruslah disampaikan. Ini sejalan juga dengan perkataan Imam Malik, sesungguhnya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat. Perbedaan pendapat termasuk penafsiran di antara para ulama, kata Imam Malik, adalah rahmat. Dan juga dikutip oleh Imam Syafi'i dan Imam Haskafi Al-Hanafi, pendapatku bisa saja benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat mereka salah dengan ada kemungkinan benar. Terakhir, next slide. Akhirul kalam, tafsir ideal moderasi menurut hemat kami adalah perlu diterbitkan oleh institusi ataupun individu yang betul-betul kompeten. Institusi misalnya Kemenak, ya, di mana memiliki banyak ahli, ataupun individu seperti Prof. Quraisy Shihab yang mempunyai kompetensi khusus terhadap hal itu. Tantangan berikutnya adalah bagaimana tafsir itu di zaman now menjadi semakin mudah diakses dalam ragam format. Maksudnya bisa dalam cetak buku, dalam tablet, dalam aplikasi, maupun dalam web. Yang terakhir, tingkat literasi dan kemampuan membaca orang Indonesia sayangnya menurun. Dan ini fakta. Mau tidak mau, tafsirnya pun kadang-kadang perlu ditulis dengan bahasa yang sederhana tapi mengena. Tapi bukan berarti harus terusan seperti itu. Salah satu kriteria buku yang bagus adalah buku yang memantik pembacanya untuk mempelajari hal yang dibaca lebih dalam lagi. Dan saya pikir ini ada semuanya di Al-Quran dan maknanya. Menurut saya ini adalah tafsir ideal yang ada saat ini. Sekian dari saya, seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk materi yang sangat memuaskan yang kita terima pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Hamdan juga sudah menjelaskan ragam-ragam tafsir yang ada dalam kehidupan umat Islam, atau mungkin atau juga yang sudah didigitalisasi dalam aplikasi Kesan, termasuk juga kriteria tafsir moderat itu seperti apa. Salah satunya tadi ada juga sebuah tafsir bisa dianggap sebagai moderat itu karena dia memiliki konteks ayat, terus pemahaman yang holistik, kemudian tafsir itu menyuguhkan ragam pendapat, tidak hanya menyuguhkan satu pendapat saat ayat itu ditafsirkan. Selanjutnya kita berpindah pada pembicara kedua, pada Mas Syafiq Ali, founder Islami.co dan intelektual muda NU, yang akan membahas tentang ragam tafsir keagamaan di dunia digital. Silakan Mas Syafiq. Terima kasih Mbak Mutim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Mutim, Mas Hamdan. Ini setahun lebih kita nggak ketemu ya. Sejak Covid memang nggak kemana-mana. Ya alhamdulillah kalau sekarang sudah ada event ya, International Book Fair. Saya sendiri juga baru tahu kemarin waktu itu undang kalau ada International Book Fair. Sebelumnya saya tidak tahu, jadi ya agak kaget. Satu sisi senang karena ya saya biasanya kalau ada pameran buku selalu datang lah, karena hidupnya dari buku dari zaman kuliah sampai sekarang. Terkait misal ya digitalisasi tafsir atau konten keagamaan secara umum ya, saya kira hari ini ya sangat krusial. Tadi Mas Hamdan sudah menjelaskan ya, pengguna internet Indonesia jumlahnya besar sekali, dan masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang religius, dan keyword keagamaan juga salah satu keyword yang saya kira banyak sekali dicari di Google. Kalau teman-teman search di Google atau biasa mantengin misal Google Trend gitu, cukup sering tema-tema keagamaan itu muncul di situ. Artinya memang banyak sekali orang Indonesia yang berusaha belajar keagamaan via online, baik di Google atau YouTube atau di sosial media. Nah, dengan realitas bahwa masyarakat Indonesia yang berinternet jumlahnya banyak, ya semua orang pegang handphone ibaratnya, dan juga minat untuk belajar keagamaan atau khususnya keislaman itu juga besar. Saya kira memang menjadi tidak terelakkan bahwa kita itu harus mendigitalisasi konten-konten informasi dan pengetahuan keagamaan. Dan upaya untuk mendigitalisasi tafsir ini ya di aplikasi Kesan, saya kira itu sangat terobosan yang sangat penting, karena dengan produk digital kita bisa mengakses dari manapun. Saya nggak perlu membawa seberat ini ibaratnya, atau Quran, mau kitab apa tadi di handphone, semua kita bisa mengaksesnya. Nah di situ, dan tren ini saya kira masih akan berlanjut. Nah, jadi semakin banyak konten keislaman keagamaan yang memang bisa disediakan di online, di dunia digital, ya itu akan semakin baik. Nah, karena digital itu karakternya dia bisa diakses dari manapun, sejauh punya akses internet, dan dia menjadi ringkas karena ada di dalam handphone yang ukurannya cuma segede genggaman tangan. Nah, terkait misalnya hadirnya bahwa Al-Quran dan maknanya, ini juga satu hal yang sangat penting karena lahir dari
seorang ahli tafsir yang kita tahu semua kealimannya, yaitu Pak Quraish Shihab. Dan ini saya kira ya mengobati semacam kerinduan atas mungkin sejumlah catatan atau sejumlah ketidakpuasan terkait misal terjemahan Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Walaupun saya pernah ngobrol gitu ya dengan sejumlah teman, dia memang ya terjemahan itu memang tidak akan pernah selesai. Pemindahan bahasa dari bahasa asli ke bahasa kedua udah pasti akan selalu menyisakan perdebatan. Nah, tetapi memang ada catatan-catatan kritis terkait misal terjemahan yang dikeluarkan Kementerian Agama yang saya kira ya selalu diperbarui juga, saya kira ya, selalu dibaca ulang, selalu diperbarui oleh tim penerjemah atau di situ. Dan terbitnya Al-Quran dan mananya ini saya kira memperkaya khasanah dan memberikan perspektif tambahan atas mereka yang berusaha mempelajari Al-Quran lewat bahasa kedua, bukan lewat langsung dari bahasa Arab. Jadi kalau besok ibaratnya kita merasa baca terjemahan Kemenak kok gini ya, kita bisa ngecek di sini, nah kita akan bisa melihat sama atau ada perbedaan atau ada kekhususan dan seterusnya. Jadi ini bagian dari saya kira upaya untuk memperkaya khasanah pembelajaran Al-Quran dan tafsir di Indonesia, yang itu sangat penting karena hari ini ibaratnya di Indonesia ini banyak sekali orang yang misal membaca terjemahan Quran satu ayat gitu ya, itu langsung dia menyimpulkan, bahkan berani ibaratnya menghakimi atau apapun ya, dengan argumen sampaikan walau satu ayat gitu. Padahal dalam setiap ayat ada asbabun nuzulnya, dan ini juga cukup kaya karena disertai asbabun nuzul dan beberapa penjelasan terkait misal surat-surat gitu ya, itu yang mungkin di banyak orang awam kalau nggak belajar tafsir tidak tahu. Kalau kita baca bagian akhir di buku ini misalnya surat Al-Fatihah gitu kan, itu jelaskan, atau yang bagian akhir surat Al-Falaq, An-Nas dijelaskan. Jadi ada penjelasan-penjelasan tambahan yang saya kira sangat informatif, sangat insightful, yang tidak ada di terjemahan Kemenak ya, yang tidak ada di terjemahan Kemenak. Dan saya belum cek persis Mas Hamdan di aplikasi Kesan apakah modelnya ada fitur search untuk ayat atau surat atau apa gitu. Tetapi saya kira bahwa upaya untuk membawa karya-karya Pak Quraish ya, khususnya yang sudah dilakukan ini ke dunia digital, itu saya kira sangat penting. Beliau hari ini saya kira adalah ya ulama tafsir terbesar di Indonesia yang kita miliki, dan karyanya setara dengan saya kira karya-karya tafsir yang lain. Buat teman-teman yang backgroundnya pesantren tentu mengenal tafsir mulai At-Tabari gitu ya, Ibnu Katsir, atau yang paling populer untuk sekolah dasar istilahnya itu tafsir Jalalain, yang pada dasarnya juga ya kayak ini ya kayak penjelasan terjemahan lain dalam bahasa Arab juga tapi ya kan, karena ini jadi dengan adanya karya-karya Pak Quraish kita menjadi lebih kaya. Dan saya kira banyak sekali kalau buat teman-teman yang studi tafsir di UIN gitu, saya kira saya tidak perlu, tapi saya ketemu kalau teman-teman yang saya kenal sih umumnya punya tafsir Al-Misbah, karena memang ya itu menjadi salah satu tafsir penting atau rujukan penting untuk mempelajari tafsir, dan alhamdulillah itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun misal saya berpikir mungkin akan lebih baik kalau tafsir Al-Misbah itu juga ada versi Arabnya, sehingga dia bisa diakses, dibaca, dipelajari oleh ibaratnya kampus-kampus atau ibaratnya pesantren-pesantren yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi ini hal yang sangat krusial, atau kemudian nanti dalam bahasa-bahasa lain. Artinya itu jadi PR saya kira di teman-teman di Lentera Hati, bagaimana membuat karya-karya ulama kita itu bisa dibaca oleh
mereka yang ada di Timur Tengah atau bahkan di dunia Barat. Nah, karena hari ini kita akui misal bahwa Indonesia ini negara dengan penduduk muslim besar, ya sekarang hari ini bersaing dengan Pakistan ya. Mungkin sebentar lagi si Pakistan melebihi Indonesia. Kita negara dengan mayoritas penduduk muslim dan jumlahnya sangat besar, tetapi khasanah keilmuan Islam yang datang dari Indonesia yang bisa dinikmati oleh publik luar sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ya simple aja urusan tafsir gitu. Ya cuma tafsir Al-Misbah. Sebelumnya dulu kalau khasanah pesantren ada mengenal tafsir Al-Ibris, ya, yang abahnya Gusmus itu menulis tafsir Al-Ibris dalam bahasa tafsirannya Jawa Pegon. Jadi bahasa Jawa ditulis Arab di ini. Nah itu. Tetapi dibanding misal ya karya-karya yang sangat populer di pesantren atau di kampus, jumlahnya masih sangat sedikit. Hari ini misal nggak banyak mahasiswa juga yang mengenal tafsir Al-Ibris. Pesantren juga mungkin nggak banyak banget yang mengajarkan gitu ya, menggunakan tafsir Iblis sebagai pegangan untuk misal anak didiknya. Artinya tetap jauh kalau populer misal tafsir Al-Jalalain, Ibnu Katsir, Obari dan seterusnya. Kehadiran Al-Misbah itu saya kira mengisi kekosongan bertahun-tahun itu, karena hari ini saya kira tafsir Al-Misbah menjadi salah satu rujukan penting dalam konteks pembelajaran tafsir di Indonesia. Tetapi mungkin kita harus berpikir bagaimana itu bisa mendunia di Indonesia, atau misal saya yang aktif di NU punya mimpi bagaimana memang Indonesia itu mampu tampil kepemimpinan dalam dunia Islam. Nah, bukan hanya dalam politik tapi juga dalam keilmuan. Nah, hari ini itu PR-nya masih banyak kalau pengen benar-benar Indonesia itu mampu menjadi leader dalam kepemimpinan intelektual dunia Islam, karena memang sangat sedikit karya-karya Indonesia yang ditulis dalam bahasa non-Indonesia. Walaupun kalau kita saksikan hasanah diskursus pemikiran itu luar biasa. Saya ketemu dengan banyak tokoh, banyak figur ya, terutama memang di Eropa, di Amerika. Saya mengunjungi banyak masjid, banyak institusi, ketemu dengan cukup banyak imam-imam masjid, dan membaca beberapa buku yang ditulis oleh komunitas mereka gitu. Ya menurut saya intelektual Indonesia itu keilmuannya luar biasa. Ya cuma tadi hanya dinikmati oleh pembaca Indonesia karena ditulis dalam bahasa Indonesia. Di situ pemikir-pemikir di Mesir yang top-top umumnya sangat akrab di kalangan mahasiswa UIN di Indonesia misalnya. Di situ bahkan beberapa pemikiran, beberapa gagasan itu sebenarnya juga sudah dimiliki atau pernah dikemukakan oleh intelektual Muslim Indonesia. Problemnya adalah intelektual atau pemikir-pemikir Islam dari Mesir misal, mereka berkarya dalam bahasa Arab, sementara intelektual Indonesia nggak ada yang berkarya dalam bahasa Arab. Di situ saya punya kiai almarhum Mbah Syahal Mahfud. Beliau menulis banyak karya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Karyanya dalam bahasa Arab kurang lebih mungkin ada 7 lebih, tetapi juga memang mendistribusikan, memperkenalkan karya-karya ini keluar juga tidak cukup. Apalagi memang Mbah Syahal ini backgroundnya murni pesantren. Beliau bukan orang kampus gitu kan, bukan akademisi kampus, jadi benar-benar pesantren tapi menulis kitab. Dan di lingkungan itu masih cukup banyak, masih ada beberapa lah ya, saya nggak bilang cukup banyak, tapi masih ada beberapa kiai yang menulis dalam bahasa Arab di situ. Tetapi memang belum mampu menjangkau publik, misal di Afrika, di Mesir, di Maroko, di Tunis gitu, atau menjangkau publik di Syria, di Arab Saudi, di yang lain-lain. Nah itu tantangan besarnya, dan saya kira kalau problem itu misal bahasa bisa dipecahkan dan kemudian kita menggunakan teknologi, otomatis ya kita bisa menjangkau publik dimanapun pada dasarnya. Nah, artinya kalau dua hal itu bisa dipecahkan,
karya dalam bahasa non Indonesia sehingga bisa diakses dalam bahasa Arab terutama tentu saja, dan kemudian disediakan oleh platform teknologi, dan kemudian itu memang ada semacam strategi event yang dibangun gitu. Misal karya ini harusnya dibedah di Al-Azhar misalnya, ya memang harus seperti itu. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman Al-Azhar dan itu memungkinkan. Jadi membawa intelektual muslim untuk mendiskusikan karyanya di Al-Azhar itu memungkinkan, atau di Mesir, di Kairo, atau di beberapa ini. Kalau di NU itu kita punya jaringan PCI NU ya, pengurus cabang internasional, saya kira itu juga dalam konteks ini bisa digunakan, bisa diajak untuk pemikir-pemikir yang menulis dalam bahasa Arab untuk kemudian itu memang didiskusikan di event-event di negara lain, bukan hanya di Indonesia, sehingga publik luar bisa menyaksikan bahwa gairah pemikiran keislaman di Indonesia itu sangat kaya dan kedalamannya juga cukup dan jumlahnya sangat banyak, karena santri di pesantren itu jumlahnya banyak tiap tahun, lulusan UIN itu tiap tahun juga jumlahnya sangat banyak. Saya kira mungkin itu aja pemantik dari saya. Makasih. Terima kasih saya sampaikan kepada dua pembicara yang keren pada saat ini dengan materi-materinya yang juga sangat keren. Untuk menyingkat waktu, saya mempersilakan kepada audiens yang hadir di tempat saat ini, juga audiens online, untuk bertanya tentang materi kepada dua pembicara tentang materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk tiga penanya, kami dari penerbit Lentera Hati akan memberikan hadiah berupa Al-Quran dan maknanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Prastia, saya dari Jakarta Barat. Saya ingin bertanya, sekarang kan Al-Quran itu kan udah bisa dipegang dengan online ya Pak, dari handphone gitu kan. Tapi saya pernah dengar tuh, kalau misalnya kan kita kalau misalnya ada aplikasi Al-Quran di dalam ini kita handphone kita, terus kan handphone kita nih kan kita taruh nih di sini di kantong gitu kan. Nah, itu menurut Bapak itu boleh atau tidakkah? Kenapa itu, kalau misalnya itu boleh itu kenapa, atau kalau tidak itu kenapa gitu? Sebab kan saya tahunya itu kalau misalnya Al-Quran itu kan harusnya ditaruh di tempat yang lebih aman gitu. Terima kasih. Langsung dijawab saja untuk penanya dari Mbak Dwi tadi tentang kira-kira tentang fikih memegang mushaf Al-Quran digital itu bagaimana dan etika-etikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Kebetulan hal ini pernah dibahas di Kesan juga, yaitu bagaimana hukum membawa ponsel, handphone ya, yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Di situ kami mengutip beberapa fatwa dari ulama Mesir dan juga ulama Indonesia. Kebetulan artikel ini ditulis oleh salah seorang sahabat saya yang baru meninggal, sebetulnya Ustadz Abdul Walid. Singkatnya, Al-Quran dalam bentuk digital atau ponsel itu bukan mushaf. Itu inti dari fatwanya. Sehingga apabila aplikasinya itu, aplikasi Al-Qurannya itu dibuka, kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam kantong, maka menurut lembaga fatwa Mesir itu diperbolehkan membawanya ke dalam toilet ya. Berbeda sekali dengan misalnya mushaf ya, mushaf kertas dan lain sebagainya. Jadi itulah distinction atau perbedaan yang disampaikan oleh lembaga fatwa Mesir, dan saya pikir ada beberapa ulama Indonesia juga termasuk rahimahullah Ustaz Abdul Walid juga pernah menyampaikan hal ini di berbagai forum. Semoga jawabannya jelas. Is it clear? Jelas? Ya. Yeah.
Mas Safik mau menambahkan? Ya nggak, sama hukumnya boleh, tidak ada keraguan itu boleh, karena bukan mushaf Quran. Hukumnya boleh, tidak ada keraguan. Itu jawaban dari Mas Safik tadi. Selanjutnya mungkin ada penanya lain. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Tangerang Selatan. Izin bertanya mengenai digitalisasi Al-Quran ini. Jadi kan semua orang pastinya bisa mengaksesnya dengan mudah ya, bisa mempelajarinya dengan mudah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan cara seperti itu nantinya tidak menimbulkan beberapa kesalahpahaman nanti di orang-orang yang pasti kan apalagi yang namanya digital, kadang orang tuh suka membaca dengan sekilas gitu. Jadi apakah apa yang saya pikirkan ini juga bisa menjadi suatu dampak masalah? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya dan mengurangi dampak tersebut? Terima kasih. Selanjutnya Pak Her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Anggraini dari Tangerang Selatan. Izin bertanya, apakah semua orang bisa menafsirkan Al-Quran atau harus mempelajari ilmu-ilmu tertentu dahulu? Sekian, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak Hamdan dan Mas Safik. Ya, kalau soal salah paham, pada dasarnya format apapun bisa disalahpahami. Quran yang kita pegang seperti ini itu umurnya juga belum lama. Sebelum ada teknologi kertas ditemukan dan sebelum mesin Gutenberg ditemukan, kita nggak punya mushaf Quran yang seperti ini. Jumlahnya di dunia sangat sedikit. Jumlahnya di dunia sangat sedikit karena memang mesin cetak belum ada dan kertas sangat terbatas. Dulu yang memegang namanya mushaf atau buku secara umum itu cuma institusi-institusi penting, perpustakaan, kerajaan, segala macam. Orang awam kayak kita nggak punya. Jadi kalau buyut cocok kita dulu nggak punya. Nah, jadi dulu tuh yang memegang memang orang-orang yang memang institusi tertentu, yang umumnya karena institusi tertentu dia memang para ahli. Orang awam hanya ikut apa kata para ahli. Tetapi begitu teknologi kertas ditemukan dan mesin cetak ditemukan, kitab suci bisa dicetak dalam jumlah yang banyak sekali sehingga orang-orang awam pun bisa memiliki mushaf yang kemudian mereka tentu bisa membacanya, apalagi orang yang memang misal orang Timur Tengah yang bahasanya bahasa Arab. Tapi itu memang menimbulkan masalah, bukan berarti nggak masalah, karena bahwa bahasa Arabnya orang Arab Saudi atau Syam itu juga tidak sepenuhnya bahwa orang Arab itu terus bisa memahami benar Quran, karena bahasa Al-Quran itu kan bahasa Arab pada zaman itu yang juga bahasa itu berkembang, ada proses ini nih. Nah, jadi kalau salah paham dari dulu sejak ini dicetak itu juga muncul gitu kan, ada orang berusaha memahami sekaligus menjawab pertanyaan kedua, apakah orang boleh menafsiri Al-Quran? Kalau ditanya apakah boleh, tidak boleh kalau menurut saya. Jadi kita tidak, karena menafsiri Al-Quran itu butuh ilmu tambahan di situ. Beda dengan menerjemahkan tekstual. Nah di situ kan,
kita bagaimana menerjemahkan misal ayat yang kita sering setiap saat baca, misal Al-Fatihah aja, atau ihdinas siratal mustaqim. Tafsir kita atas itu apa? Terjemahan, ya jalan lurus. Di tafsir yang lain ada penjelasan lain. Bukan terjemahannya jalan lurus, lurus maksudnya yang nggak belok gitu ya, yang dianggap jalan yang benar. Ada tafsir yang lain. Nah di situ, makanya ihdinas siratal mustaqim, Quran nggak cukup dengan diterjemahkan. Maka kenapa Quran yang tebalnya segini, yang kisarannya 6.200-an ayat itu, tafsirnya bisa jadi segini, ya kan? Kenapa? Karena tafsir itu memang berisi pengetahuan, berisi banyak penjelasan, mulai dari penjelasan terkait kebahasaan, penjelasan terkait konteks gitu ya, asbabun nuzul, dan keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Makanya tafsir tebalnya 2 kali lipat lebih dari mushaf Al-Quran itu sendiri. Dan tidak semua orang bisa melakukannya atau boleh melakukannya. Nah makanya kalau ditanya apakah kita boleh, ya menurut saya nggak boleh. Buru-buru, apalagi kita bahasa Arab aja nggak ngerti, ya kan? Bahasa Arab aja nggak. Dan ini bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Kalau teman-teman jalan mulai di Arab Saudi atau di Syria atau di Syam, bahasa Arabnya aja beda-beda. Istilahnya kayak bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa dialek yang Solo sama Banyumas sama Pantura yang apa aja ada beda-beda. Atau lapar, atau kalau di Jawa Timur kan lapar tuh luwe gitu ya. Luwe itu kalau di Jawa Tengah itu binatang, nama binatang. Nah kalau ini ngeleh kalau lapar, nah istilah sama-sama bahasa Jawa. Nah, bahasa Arab keragamannya juga sangat tinggi. Jadi kalau kita bukan ahli bahasa Arab kayak Pak Kures gitu, yang mempelajari bahasa Arab dari kesejarahannya, tahu perbedaan-perbedaannya, kita tidak punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya selalu bilang bahwa jangan mudah berpretensi paling benar dengan hanya mengutip 1-2 ayat, apalagi kita hanya mengutip terjemahannya. Karena saya katakan tadi, untuk menafsirkan ihdinas siratal mustaqim aja pada dasarnya kita nggak mampu. Pada dasarnya kita nggak mampu. Suruh menjelaskan, kita hanya tahu terjemahan berdasar kamus bahasa Arab. Nah kalau cuma kamus bahasa Arab kan Google bisa. Nah di situ, jadi kalau bertanya pada dasarnya nggak boleh. Tetapi bahwa Quran adalah kitab suci yang diturunkan pada dasarnya untuk menjadi panduan semua orang, khususnya umat Islam, dan tentu saja dia harusnya bisa dipahami oleh masyarakat yang pada zaman itu bahasa Arabnya. Di situ. Nah seiring waktu kemudian muncul ahli-ahli. Kalau zaman Nabi kan yang bisa menjelaskan Rasulullah sendiri. Yang bisa, kalau ada kalimat Quran yang menurut para sahabat dianggap kurang jelas karena menurut bahasa Arab pada saat itu gitu ya, ini Nabi yang menjelaskannya. Nah seiring waktu muncullah ahli-ahli tafsir. Nah, karena sudah tidak ada Rasulullah dan dia benar-benar penguasaan bahasanya harus baik. Penguasaan ketika ini turun, kenapa, konteksnya apa, dan seterusnya. Sama ada terjemahan yang sangat fatal yang tidak ada rujukannya dalam ilmu tafsir adalah al-fitnatu asaddu minal qatl. Tidak ada ilmu tafsir yang mengatakan bahwa al-fitnatu asaddu minal qatl itu maksudnya adalah fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah, saya memfitnah Mas Hamdan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak ada kitab tafsir yang menafsirkan seperti itu. Tapi itu sudah sangat populer, dikutip. Kalau ada orang fitnah, didalili. Jangan fitnah, karena al-fitnah itu asaddu minal qatl. Sampai cari di ilmu tafsir manapun, nggak ada penjelasannya begitu. Fitnah yang dimaksud Al-Quran itu bukan fitnah yang seperti kita pahami dalam bahasa Indonesia. Nah ini contoh kecerobohan orang awam yang berusaha menafsirkan Quran dengan pemahamannya yang terbatas.
Kalau teman-teman membayangkan, baca aja buku bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesia tahun 55 gitu ya. Akan ketemu bahasa-bahasa yang teman-teman aja nggak paham mungkin, ya kan? Di situ. Misal bahasa-bahasa istilahnya lema, subtil. Itu kalau orang yang nggak ini kan juga nggak ini. Terus banyak lah di KBBI itu saya kira banyak orang yang nggak kenal bahasa Indonesia itu. Atau kalau mau ngetes gitu bahwa kemampuan bahasa kita sangat terbatas, baca aja buku bahasa Indonesia tahun 50-an atau 40-an. Banyak kosakata yang teman-teman mungkin nggak paham. Apalagi bahasa Arab, dan bahasa Arab zaman Rasulullah, yang orang Arab pun tidak lantas dia mampu menjelaskan maksudnya dengan gini. Jadi tidak lantas bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab itu berarti mampu ditangkap secara utuh oleh orang-orang yang hidup di dunia Arab, karena memang ada faktor bahasa. Sama dengan kita, walaupun orang Indonesia nggak lantas bisa memahami seluruh entry lema di dalam KBBI. Banyak sekali lema entry di KBBI yang kita nggak paham atau baru tahu. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, mungkin saya jawab dari Mbak siapa tadi? Fatimah. Mbak Fatimah. Saya sepakat dengan Pak Syafiq bahwa saya dalam format apapun kesalahpahaman, kesalahartian, dan kesalah ketikan itu sangat possible ya. Jadi entah itu dalam formatnya cetak, dalam format online maupun aplikasi, kesalahan itu bisa. Pertama, kesalahan dari misalnya pihak penerbit, penulis, dan juga kesalahan paham dari pihak pembaca, ya kan? Jadi ada two ways possible of making mistake kan. Nah, tapi ada keuntungan online. Ketika ada kesalahan dan ditemukan, itu bukunya itu tidak perlu ditarik dari peredaran, tapi tinggal diupdate saja versinya, tinggal dirapikan saja. Jadi mungkin digitalisasi itu ada plusnya juga ya. Dan di satu sisi bagi saya pribadi yang memang suka buku cetak, juga membaca tafsir dalam buku cetak juga itu ada kenikmatan tersendiri ya. Ketika setiap lembar itu kita baca, kemudian kita komentari. Ini mungkin tantangan digitalisasi ke depannya, bagaimana menciptakan tafsir ataupun Al-Quran senyaman cetak. Itu saya pikir. Nah, itu mudah-mudahan berkenan jawabannya. Lalu selanjutnya adalah siapa sih yang bisa menafsirkan Quran. Kalau kita lihat dari sejarah Islam ya, Rasulullah pernah ditanya hal tersebut. Ya Rasulullah, kepada siapa saya hendaknya mengambil ilmu Al-Quran ketika Rasulullah sudah tidak ada lagi? Rasulullah mengatakan ada 4 orang. Pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, kedua adalah Ubay bin Ka'ab, Salim, dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum. Artinya apa? Di zaman Rasulullah pun ada sahabat yang memang sudah specialize, mempunyai keahlian khusus di bidang Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah menyarankan, kalau kamu ada pertanyaan terkait Quran, ingin mempelajarinya, silakan pelajari dari 4 orang sahabat ini. Nah, sebenarnya tradisi keilmuan ini juga terus dilanjutkan. Misalnya di zaman para tabi'in ya, para tabi'in yang pertama misalnya Sa'id bin Musayyib ya, beliau pernah ditanya begini tentang perkara Al-Quran ini. Ini bayangkan tabi'in top lah, the best of the best at the time ya. Beliau ditanya mengenai, ya Said, tolong jelaskan saya tentang tafsir ayat ini. Said ini ilmunya adalah fikih Madinah. Spesialisasinya dari beliau ini fikih Madinah, terutama fikih dari fatwa-fatwa Umar bin Khattab yang diturunkan lalu kepada Ibnu Umar dan selanjutnya. Sa'id bin Musayyib ini udah hebat, tabi'in, top, tapi beliau tidak mau menjawab pertanyaan kayak gitu, pertanyaan tentang Quran dan tafsirnya. Beliau mengatakan, tanyakan hal ini kepada Ikrimah. Ikrimah itu adalah murid dari Ibnu Abbas yang dijuluki terjemahul Quran. Jadi di zaman tabi'in sendiri mereka pun sudah tahu sebetulnya ini ada spesialisasinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Syafiq, pemahaman tentang bahasa Arab, kemudian nausoroh, balaghah, kemudian juga asbabun nuzul dan lain sebagainya. Inilah ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang specialized atau required sebelum seseorang itu bisa menafsirkan. Saya berikan analogi satu lagi ya. Di luar negeri itu ada jurusan namanya Shakespearean Studies. Shakespearean Studies. Intinya apa? Orang yang dapat doctorate degree ini
dengan doctorate degree in Shakespearean Studies, dia itu mencoba menafsirkan apa yang Shakespeare sampaikan di abad ke-16. Itu tuh sampai S3 tuh belajarnya. Lalu pertanyaannya begini, kita ingin mempelajari sebuah kitab yang ditulis ataupun yang available 1400 tahun yang lalu tidak mau mempelajari sedetail itu gitu. Tentu akan ada ketimpangan. Kalau Shakespeare aja ada S3-nya, begitu pula juga dengan Quran, ada juga metodologi ilmu tafsir dan S3 ilmu tafsir ya. Mungkin dari itu kurang lebih juga saya sampaikan tadi, Imam Malik ya berkata, kalau ingin menafsirkan Quran, kamu harus tahu dulu Al-Quran di kepalamu ya, di kepalamu, di kehidupanmu, kata Imam Malik. Kemudian tahu mana ayat yang sudah di-abrogated, tahu asbabun nuzulnya dan lain sebagainya, dan tahu hadis. Karena Imam Malik itu selain ahli fikih, beliau adalah orang yang pertama menulis kitab hadis, Al-Muwatta Imam Malik. Itu jawaban dari Imam Malik, saya pikir cukup mewakili. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua pembicara pada kesempatan kali ini, juga kepada audiens yang datang di JCC hari ini. Saya sangat berterima kasih, sangat bangga dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari materi-materi tadi, bahwa tingkat penggunaan internet tingkat penggunaan internet di Indonesia itu sangat tinggi, ditambah lagi dengan tingkat religiositas masyarakat Indonesia yang mendorong individu ataupun lembaga untuk mendigitalisasi salah satunya adalah Al-Quran yang ditulis oleh ulama-ulama moderat di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini dari penerbit Lentera Hati. Selebihnya dan untuk kekurangannya kami mohon maaf. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.